disebut juga Borneo, adalah salah satu pulau terbesar di Nusantara dengan kekayaan alamnya yang melimpah, serta hutan yang lebat dengan ratusan sungai yang berkelok-kelok telah memberi kehidupan bagi rakyat Kalimantan. Ada yang bekerja sebagai petani, berladang, sebagai pencari ikan, dan ada juga yang suka berburu. Ada yang berdagang, bahkan ada yang bekerja sebagai pencari emas. Namun, mereka tidak melupakan adat budaya Dayak. Mereka selalu menggunakan dalam setiap kegiatan. Dan inilah kami persembahkan untuk Anda sebuah cerita yang berjudul Batu Menangis. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa, hiduplah seorang ibu yang memiliki anak perempuan yang sangat cantik, tapi memiliki perangai yang buruk. Darmi, anakku, semenjak ayahmu meninggal, ibu berjuang sendirian. Dahulu, hidup kita berkecukupan, nak, tapi ibu akan terus berjuang demi kamu. Iya Bu, semua orang juga tahu kalau ayah udah meninggal, lagian kan udah lama. Ibu berharap kamu jadi anak yang rajin dan berhasil suatu hari nanti. Namun, apa yang dilakukan Darmi? Dia tetap tidak mau membantu ibunya. Kerjanya setiap hari hanya berdandan. Dia juga enggan keluar rumah karena takut kulitnya gelap seperti ibunya. Suatu hari, ibunya akan bekerja di ladang. Dia bekerja sampai sore sebab musim panen telah tiba. Darmi, bisakah kamu memasak hari ini, nak? Ibu tidak bisa pulang siang ini karena harus menyelesaikan panen kita. Jika sudah selesai masak, maukah kamu mengantar ke ladang untuk ibu? Tidak mau Bu, kalau aku masak nanti rambutku bau tungku. Aku kan habis keramas. Lalu kalau aku mengantarkan makanan ke ladang, kulitku jadi hitam. Aku kan habis luluran. Ibu Darmi hanya menggeleng-gelengkan kepala sedih. Di ladang, Ibu Darmi bekerja dengan keras. Dia mengumpulkan hasil panen. Esok, dia akan menjualnya ke pasar. Dia tidak mempedulikan perutnya yang lapar. Saat lelah, dia beristirahat sambil meminum air cendih yang dibawanya. Dia berdoa dalam hati. Ya Tuhan, tolong kami, lepaskan anakku dari sifat malasnya. Setelah pulang dari ladang, Ibu Darmi pulang ke rumah. Betapa terkejutnya, di meja tidak ada makanan yang bisa dimakan. Darmi sama sekali tidak memasak. Darmi yang melihat ibunya pulang malah marah-marah. Ih, ibu ini kemana aja sih? Masa tidak ada makanan di rumah? Aku kan lapar, seharian tidak makan. Darmi, tadi kan ibu sudah menyuruhmu memasak. Sudah aku bilang aku tidak mau, Bu. Ih. Darmi meninggalkan ibunya yang kelaparan dan juga lelah. Keesokan harinya, Ibu Darmi sudah bersiap dengan hasil panennya. Ia akan pergi ke pasar. Darmi, ikutlah ibu ke pasar, nak. Ibu membutuhkanmu untuk membawa hasil ladang kita. Gak mau, Bu. Nanti kulitku kotor. Apalagi kan pasar becek. Aduh, aku gak bisa bayangin deh. Kulitku yang bersih akan kotor. Akhirnya, ibunya ke pasar sendiri dengan membawa hasil ladangnya itu. Sorenya, Ibu Darmi pulang membawa uang hasil panennya. Memang tidak terlalu banyak, hanya cukup untuk membeli benih dan makan beberapa hari. Darmi yang melihat ibunya sedang menghitung uang, segera mendekati ibunya. Bu, bedakku sudah habis. Tolong belikan dong, Bu. Ya, besok ibu belikan. Tapi kamu harus ikut, supaya ibu
tidak salah beli. Akhirnya Darmi dengan terpaksa ikut ibunya pergi ke pasar. Tapi Darmi berbisik kepada ibunya. Bu, nanti kita jalannya jangan berdampingan. Ibu di belakangku saja. Kenapa, Darmi? Ih, pokoknya ibu jalan di belakangku. Darmi sebenarnya malu berjalan bersama ibunya yang berkulit gelap dan wajah yang tak terawat. Tiba-tiba di tengah jalan ada seorang teman Darmi yang menghampiri dan bertanya, Hei Darmi, kamu mau kemana? Aku mau ke pasar, membeli bedak. Wah, sekarang kamu makin cantik ya Darmi. Bagi dong rahasianya. Aku kan suka luluran. Kalau kamu mau cantik seperti aku, ya kamu harus rajin luluran. Lalu dia siapa, Darmi? Ibumu ya? Oh, dia pembantuku. Tentu saja bukan ibuku. Ih, amit-amit deh. Oh, itu pembantumu. Saya pikir itu ibumu. Ya udah Darmi, hati-hati di jalan ya. betapa sedih saat ibu Darmi mendengarnya. Begitu tega anaknya mengakui dirinya sebagai pembantu. Namun, hanya ditahan dalam hati. Hal ini berulang terus selama dia bertemu temannya di jalan. Sampailah Darmi dan ibunya di sebuah pasar. Bu, ayo bu, beli sayurannya. Mas, ayo beli emas, pakai emas biar cantik. Mas. Dibeli ikannya masih segar-segar. Oh, yang murah nih. cabenya, Ayo, Bu. Bapak, Ibu, beli Cabe-cabe, ikan ayo segarnya, dibeli. Ikan segar. Mas, ayo Siapa beli yang mau emas. cantik? Beli bedak di sini. Kualitas terbaik. Sayuran. Ayo. Aku akan membeli bedak ini agar aku tambah cantik. Berapa bu harganya? Harga terjangkau, cuma 50.000. Ayo dibeli. Gadis cantik, beli kue bingkai ini. Kue ini enak dan lezat. Belikan satu untuk ibumu. Hah? Ibuku? Mana mungkin dia ibuku? Dia itu pembantuku. Lihat saja mukanya yang buruk dan tak terurus. Ih, najis deh. Ibu Darmi tak kuasa menahan air matanya. Dia sudah tak tahan lagi. Maka ia pun berdoa dalam hati. Ya Tuhan, hamba sudah tidak kuat lagi dengan sikap anak hamba. Tolong, kiranya Tuhan menghukumnya agar dia menjadi jera. Setelah Ibu Darmi selesai berdoa, tiba-tiba Darmi menjerit. Ah, ibu, tolong aku. Ada apa dengan kakiku? Kenapa tidak bisa digerakkan lagi? Sedikit demi sedikit, Darmi menjadi batu. Ibu Darmi menangis pilu. Maafkan ibu, nak. Ini semua karena perlakuanmu terhadap ibu. Ampun bu, ampun. Darmi tidak akan mengulanginya lagi. Darmi merintih sambil menangis meminta ampunan ibunya. Sayang, semua tak bisa kembali. Darmi tetap menjadi batu. Dia harus menanggung hukuman karena telah durhaka terhadap ibunya yang sudah merawat dan menjaganya hingga dia besar. Batu itu akhirnya dipinggirkan orang-orang dan disandarkan di tebing. Hingga sekarang, batu itu masih meneteskan air mata dan berada di Kalimantan Barat. Hingga menjadi legenda batu menangis.